Bagaimana selanjutnya saat ini dalam Ya, kondisi sekarang BSMI dan Dompet Duafa berkomunikasi, tetap dapat berkomunikasi dengan ya, rekan-rekan kita yang ada di sana, Pak? ya. Kita punya mitra-mitra yang Mm-mm, masih, mm-mm. alhamdulillah dijaga oleh Allah, artinya masih selamat, yang masih bisa komunikasi langsung ya, baik dokter maupun relawan yang lain. Jadi kalau dokter kita bisa mengirim obat-obatan Ya. yang sangat dibutuhkan, termasuk menyiapkan makanan-makanan kemarin 1.000 makanan dalam sehari. Bukan kami tidak mampu 2.000, 5.000, kemampuan mereka dalam menyiapkan makanan Ya. untuk masyarakat sendiri hanya semampu segitu. Karena untuk lebih dari itu mencari bahannya, tenaganya, mereka juga sulit, Kesulitan karena ya, itu Pak? pun mereka harus sembunyi-sembunyi, harus harus bagaimana menghindari serangan-serangan dari bom, tembakan-tembakan itu tadi gitu ya. Bahkan ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya Lebih ya, Pak? sulit, lebih sulit karena serangannya lebih masif ya. Mm-mm, Artinya mm-mm, eh, teknologinya lebih tinggi mm-mm. daripada tahun 2010 dan sebelumnya, ya, baik dari serangan daratnya maupun dari udaranya dan juga lautnya tadi pasti lebih lebih dahsyat dan memang lebih masif sampai artinya benar-benar ingin menghabiskan ya masyarakat yang ada di Gaza tadi. Walaupun Amerika juga sudah memberikan warning gitu ya, tapi Ya. masih aja jalan seperti itu. Pak Jazuli, sesulit apa? Apa kendalanya? Eh ya kalau untuk bantuan sampai saat ini sih kita masih ada peluang masuk ya, karena kita punya tadi yang alumni dari Indonesia itu dokter maupun dokter spesialis juga berperan juga membantu penyaluran bantuan, jadi masih ada peluang. Kemudian juga kita punya mitra-mitra yang lain di luar relawan kita yang lulusan dari Indonesia itu juga bisa eh, bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu di pihak Bulan Sabit Merah Mesir, kemudian dengan Kementerian Kesehatan di dalam itu mereka punya perjanjian seperti itu, jadi memungkinkan untuk bantuan-bantuan yang masa sekarang ini, masa gencatan senjata 4 hari ini bisa dimanfaatkan. Dan kami rencananya memang akan mengirim bahan bakar, kemudian itu yang sangat mendesak Mengirimkan bahan bakar. iya, Bahan karena bakar. rumah sakit kan nggak bisa beroperasi kalau nggak ada diesel hidup, nggak ada listrik, nggak bisa, lampu juga nggak nyala kalau ini kan luar, luar biasa. Jadi alat-alat pun tidak berfungsi kalau nggak ada bahan bakar. Jadi bahan bakar, kemudian obat-obatan yang prioritas juga sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga kebutuhan untuk pelengkap kehidupan ya buat anak-anak dan wanita. Jadi ini yang 4 hari masa ini kami akan dorong ke Gaza gitu. Belakangan juga kan pemerintah juga mengirimkan bantuan ya Pak Herman, Ya, betul, juga betul. disupport oleh teman-teman Dompet Dari Dompet Duafa, Duafa. BSMI juga ya Pak ya. Ya. Katanya Pak ada kendala logistik kita ditahan dan lain-lain. Ya. Kalau kemarin pemberangkatan kan sudah 2 kali yang Ya. bersama pemerintah ya. Kita juga dilepas oleh Bapak Jokowi. Pertama di Halim, yang kedua di Suta kemarin. Nah yang Halim kemarin sudah masuk. Ya, jadi rombongan dari Dompet Duafa, Basnas dan segala macam itu kan lembaga-lembaga zakat HI dan seterusnya juga sudah masuk ke sana. Yang kedua ini masih proses. Oke. Ya, walaupun memang pengirimannya masih sangat terbatas. Artinya tidak sesuai kebutuhan. Jadi seperti saya sampaikan, misalnya kebutuhan masyarakat di sana itu sehari bisa sekitar 100 truk untuk bantuan. Tapi yang masuk baru sekitar 20 sampai 30 truk. Oke. Jadi kebutuhannya terpenuhi ini 30% ke bawah. Itu tentu sangat memprihatinkan ya. Jadi bagaimana kondisi mereka tidak ada air, tidak ada makan, tidak ada bantuan tadi kan, berarti kan mereka tidak bisa melakukan itu tadi. Jadi mereka memakan, meminum apa yang sudah tidak standar tentunya ya. Nah, kemudian juga kebutuhan. Misalnya kan di sana banyak orang cacat. Korban-korban perang itu kan banyak sekali. Iya. Yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Dalam kondisi normal saja, mereka kesulitan untuk mengakses sanitasi. Ya, ke toilet dan segala macam. Apalagi dalam kondisi perang begini. Bagaimana mereka untuk bisa mengakses tentu jauh lebih sulit lagi. Nah, hal seperti ini yang menjadi perhatian kita juga. Bagaimana mereka kita bantu dengan kursi roda, dengan alat untuk itu tadi ya, berjalan, termasuk pampers dan segala macam itu kan dibutuhkan dari level nggak anak-anak, tapi juga sampai level dewasa karena mereka sulit untuk melakukan hal-hal yang wajar seperti itu tadi karena kondisi kecacatan. Itu yang cacat, yang tidak cacat pun sulit gitu ya. Nah, kita tentu pengen bahwa bantuan ini dalam 4 hari bisa masuk 100%. Jadi sehari itu bisa 100 truk.
Ya, karena kalau terlambat ini kan ada makanan-makanan juga yang khawatirnya kadaluarsa. Ini kan yang tidak kita harapkan. Dulu waktu kita tahun 2010 kita diajak ke pinggiran gitu ya, itu ada tunnel-tunnel. Ya, bawah tanah gitu ya, yang kita ngelihat ada Indomie segala itu dikirim lewat situ gitu ya. Tapi sekarang kan kondisinya udah rusak parah. Kondisinya Udah rusak parah, mereka sudah dibom. tunnel itu sudah tidak bisa digunakan. Sudah nggak bisa digunakan dalam kondisi normal. Nggak tahu ya berapa persen yang, tapi saya yakin waktu itu sudah banyak sekali yang sudah hancur total. Jadi untuk mengakses masuk itu tadi juga semakin sulit bantuan.